Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore ini selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dua kaki kita untuk melangkah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan niat agar ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat supaya mudah-mudahan bisa dapat kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah, sebagai orang yang mendapatkan keberkahan, rahmat, maghfirah, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan umat yang mendapatkan seteguk telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita masuk surga di belakang antrian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang mendung ya, namun alhamdulillah tadi kita sudah diturunkan oleh Allah rahmatnya dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan yang membasahi tubuh kita, yang membasahi motor kita, yang membasahi sandal kita, itu menjadi rahmat, menjadi kebaikan buat kita, bermanfaat untuk kita baik di dunia atau akhirat. Maka mudah-mudahan itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid yang sekarang kita tinggal atau sekarang kita hadir di sini segera beres. Bukan hanya beres masjidnya, tapi mudah-mudahan mampu menjadi wasilah nyamannya orang tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini menjadi sumber kebaikan, sumber pembuka ya, sebagaimana namanya Al-Fath, itu pembuka kebaikan, pembuka berkah. Maka mudah-mudahan kita pun yang pernah berada di sini atau yang hari ini berada di sini, mudah-mudahan menjadi pembuka hidayah bagi orang lain, menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, dan menjadi pembuka keberkahan bagi orang lain. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah hujan turun kembali, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi rahmat dan kebaikan buat kita semua. Di sore ini saya mungkin ya, ini dalam rangka ngajak, sebetulnya ngajak diri saya sendiri untuk sama-sama mencek istilah Sunda mah ngaragap manah. Ngaragap manah itu maksudnya apa ya? Mentafakuri diri lah.
di mana kita memang punya kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah itu mungkin sepakat kita sebut dengan orang durhaka, bahkan lebih durhaka. Jika ada seorang anak terlahir dari rahim ibunya, lahir dalam keadaan normal, dikandung oleh ibunya 9 bulan, dilahirkan antara hidup dan mati. Setelah lahir kemudian disusui, diurus sampai ibunya harus kehilangan bobot tubuhnya karena jatahnya diberikan untuk anaknya. Waktu tidurnya diambil atau terkuras, energinya habis, kemudian biaya untuk hidupnya dialihkan ke anaknya sampai akhirnya anaknya tumbuh dewasa. Namun anak yang tumbuh dewasa itu tumbuh bukan sebagai anak yang baik, tumbuh bukan sebagai anak yang berterima kasih kepada orang tuanya. Disuruh tidak mau nurut kepada orang tuanya, cenderung merasa dia lebih pintar daripada orang tuanya, dia lebih tahu daripada orang tuanya, atau dianggap bahwa orang tuanya itu tidak ada harga dirinya, atau tidak mau menyayangi dan menghormatinya, atau bahkan ada yang tidak mau mengaku sebagai orang tua. Kira-kira anak seperti ini kita mau sebut sebagai anak apa? Anak apa? Anak haram? Bukan, itu anak halal. Anak durhaka. Anak durhaka atau anak haram jadah. Haram jadah bukan karena haram, tapi karena dia tidak berterima kasih kepada orang tua. Padahal kalau kita buka dalam Quran, berterima kasih kepada orang tua itu sejajar dengan kita berterima kasih kepada Allah melalui ibadah. A'udzubillahi minasy rajim. Anishkurli wali walidaika ilayyan masir. Anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tuamu. Jadi Allah dan orang tua sejajar kan dalam hal berterima kasih dan berbakti itu. Allah mensejajarkan antara Allah dengan orang tua, menunjukkan bahwa bakti kita harus kepada dua yang paling utama, yaitu kepada Allah sebagai yang menciptakan kita dan orang tua yang telah melahirkan kita. Wajib hukumnya. Maka siapapun anaknya, walaupun berjenggot, walaupun berkopiah, walaupun bersorban, walaupun bergamis, hafal Quran 30 juz, hafal 2000 hadis, kalau tidak baik kepada orang tuanya, kalau tidak hormat kepada orang tuanya, kalau tidak nurut kepada orang tuanya, maka tetap disebut anak durhaka. Karena birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, adalah sebagai tanda syukur kita kepada orang tua. Jadi anak saja tadi yang dia sepenuhnya diurus oleh orang tua tapi tidak berterima kasih kepada orang tua disebut anak durhaka. Sekarang bagaimana dengan orang yang diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan udara, diberikan kesehatan, diberikan fasilitas, dimudahkan langkahnya, semuanya diberikan oleh Allah tanpa Allah meminta apapun. Namun dia tidak beribadah kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengenal Allah. Kira-kira orang seperti ini disebut apa? Karena istilah durhaka itu hanya kepada orang tua. Kalau kepada Allah apa kira-kira? Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mau
termasuk orang yang tidak mau ya, atau tidak termasuk orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sampai lupa kepada Allah, maka hati-hati nanti kita akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam Quran surat Thaha ayat 125. Surat ke-20 ya, kalau tidak salah ayat ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'rid an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Wa may yu'rid an dzikri, barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, dari Al-Qur'an. Siapa yang tidak mau diatur oleh Allah dengan Al-Qur'an, siapa yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, siapa yang tidak mau hidup dengan aturan Qur'an, fa innalahu ma'isyatan donka, hidupnya akan sempit, hidupnya akan sumpek. Punya mobil mewah tapi tidak merasa menikmati. Rumahnya besar, tidurna teu tibra. Uangnya banyak, bisa beli makanan enak, tapi teu mirasa. Sempit cara berpikirnya. Tiap kali ada orang yang datang was-was, khawatir. Jangan-jangan itu adalah perampok, jangan-jangan adalah pencuri. Jadi mencek istilah Sundana, kulem teu tibra, tuang teu mirasa, teu puguh rarasaan. Tiap kali aya nu kabumi sieun nu nagih. Jeung sajabina. Akhirna mah teu enak, padahal lihat rumahnya besar. Satpamnya ada 3. Bahkan ada doginya. Saking takut kepada orang. Sumpek, tidak nyaman. Punya gaji besar tapi tidak sempat melihat anaknya. Tidak sempat mengajak istri dan keluarganya. Gajinya besar. Tidak menikmati hidup, sempit. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan yang kedua, sempit ketika di alam kubur. Setiap manusia yang mati masuk dalam alam kubur, maka kuburannya akan dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau orang beriman dihimpit kemudian dilepas, dilapangkan. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, orang fasik, maka dia akan dihimpit sampai kemudian remuk tulang-tulangnya. Wa may yu'rid an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Siapa yang tidak mau diatur oleh aturan Allah, siapa yang tidak mau diatur dengan Al-Qur'an, siapa yang tidak mau hidup dengan aturan Quran, maka hidupnya akan sempit. Sempit di dunia tadi hati dan pikirannya. Yang kedua, di alam kubur dihimpit kuburannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan a'ma, buta. Sampai kemudian dia protes, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau butakan aku padahal aku dulu di dunia bisa melihat? Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta tidak melihat padahal aku di dunia bisa melihat? Allah kemudian mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami? Datang Quran tak pernah kau baca. Datang orang yang mengajarkan Quran, gak mau kau dengar, gak mau kau terima ilmunya. Kau cenderung melupakan. Apakah sengaja dilupakan atau terlupakan karena kesibukan? Fakadzalikal yauma tunsa, karena kamu dulu melupakan Al-Quran, hari ini aku melupakanmu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kemudian sekali lagi kita dilupakan oleh Allah, dianggap istilah Sundanya nanti kita di yaumil akhir. Nauzubillah. Jangan sampai kita tidak dianggap nanti di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan keberadaan kita hari ini dalam rangka untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencintai Allah, mencari ridhonya, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah harapan agar kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di sore ini kita akan sama-sama belajar tentang Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat, lebih kenal tentang Allah,
supaya lebih bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dalam kitab Jawabul Kafi mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah." Man 'arafallah, barang siapa yang mengenal Allah, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, barang siapa yang mengenal, mengkaji, menyelami, mendalami nama-namanya Allah yang mulia, walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, wasifatihi, dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa af'alihi, dan mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ahabbahu la mahalah, pasti Allah akan mencintainya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenali nama-nama dan sifat-sifatnya, juga kenali kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kenali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab buat apa kita jauh-jauh datang dari rumah ke sini kalau kita tidak dicintai oleh Allah, kalau tidak diridhoi oleh Allah, kalau tidak membuat kita semakin kenal, semakin iman, semakin taat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sayang kalau kita hanya merasa diri kita tapi tidak merasa kehadiran Allah dalam hati kita. Kalau hanya merasa diri kita, merasa kehadiran teman kita, merasa kehadiran saudara kita, itu terlalu kecil. Tapi yang paling harus kita utamakan adalah merasa kehadiran Allah hadir dalam diri kita. Allah melihat kita, Allah menyebut-nyebut kita, Allah bahkan mendoakan kita. Itu sebetulnya yang kita harapkan, sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau merujuk kepada hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa kumpulnya kita di majelis ilmu sudah pasti dapat 3 doa dari malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah rahmati, ya Allah terima taubatnya. Maka bisa jadi ya, saya suka bertafakur ya. Bisa jadi ya, saat ini doa kita dikabul itu mungkin bukan karena kehebatan doa kita, tapi karena hadirnya kita di majelis ilmu. Mungkin kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, kita berdoa gak dikabul oleh Allah doanya, karena ada barang yang haram, karena ada makanan yang haram, karena doanya diucapkan bigopilinlah, dengan lalai, tidak fokus, tidak ingat kepada Allah, sehingga lantunan doa kita tertahan, tidak tembus ke langit ke-7. Tapi saat kita hadir di majelis ilmu, kehadiran kita kemudian didoakan oleh malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kemudian berdoa, seolah-olah terlepas ikatan yang membuat kita tertahan doanya, sehingga saat kita berdoa, dosa kita sudah diampuni sehingga tembus ke langit ke-7. Makanya ya, orang kalau tidak suka ngaji, menurut saya sayang. Karena apa? Karena justru saat kita ngaji kumpul, maka akan banyak malaikat yang berdatangan sekedar untuk mendoakan kita. Bahkan kalau riwayat Imam Bukhari itu ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menaburi rahmat. Wa khafat humul malaikah, malaikat sengaja turun dari langit untuk mengepakkan sayapnya, muncik istilah Sunda ngarungkup ke jangjangna, mengayomi, menyayangi siapa? Orang yang sedang ngaji, belajar. Dan yang paling istimewa, wa zakarallahu fiman indahu, Allah sebut-sebut kita, Allah puji-puji kita di hadapan makhluk yang lainnya. Itu yang lebih istimewa. Selama kita tadi berangkat dari sini, di sini ya, sampai kita pulang, selama itu Allah menyebut kita, lihatlah hambaku, mereka sedang mengkaji ayat-ayatku, mengkaji sunnah-sunnahku.
dipuji-puji di hadapan makhluk yang lainnya. Makanya ketika kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka kita harus banyak istighfar, karena bisa jadi ketidakhadiran itu karena ada dosa yang kita lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika kita bisa hadir di majelis ilmu, bersyukur, maka mudah-mudahan itu tanda cintanya Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita merujuk tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man arafa Allah bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Siapa yang berusaha mengenal Allah melalui asma dan sifat-sifatnya, melalui perbuatannya, pasti Allah akan mencintainya. Ada dua sifat yang mungkin sudah masyhur, sudah populer, sudah sama-sama tahu kita tentang dua sifat ini, yang ini paling sering diucapkan di lisan kita. Nama dan sifat Allah yang maha mulia, yang luar biasa, yang kebaikannya terasa tiap saat, tiap detik. Kira-kira nama atau nama sifat apa yang sering kita ucapkan dari sekian nama-nama yang Allah miliki? Allah Maha Besar. Betul, Allahu Akbar. Atau apa lagi? Sifat dan asma yang paling sering apa? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim inilah sifat yang paling sering kita ucapkan, sifat yang paling kita sebut. Dalam sholat kita hampir berapa kali mengucapkan bismillah itu? 17 kali, tambah sholat rawatib, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat tahiyatul masjid. Belum lagi saat kita baca Quran, tiap surat, belum lagi kita memulai aktivitas bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya, disebut terus. Ini sifat dan asma Allah yang paling sering kita sebut. Nah, kita akan selami dan kita akan dalami makna dibalik Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji dua sifat ini tadi, kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rahman dan Rahim itu diambil dari akar kata yang sama, yaitu rahima. Rahima yarhamu. Rahman, Rahim, ya, kesananya. Rahima yarhamu. Kalau bahasa Sundanya apa? Kanyaah kadede. Bahasa umumnya kasih sayang. Kenapa istilahnya dibedakan? Padahal dua-duanya dari akar yang sama. Ada Rahman, ada Rahim. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, atau kalau kita buka tafsir-tafsir yang lain, maka kita akan dapati secara umum penjelasannya bahwa Rahman dan Rahim itu milik Allah Subhanahu wa taala, namun beda penempatannya. Jadi Rahman dan Rahim itu tidak sama, makanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kalau kita buka penjelasan, baik yang kita dengar dari para asatidz atau para ulama atau para ahli tafsir, maka kita akan dapati di antara penjelasannya bahwa Rahman itu adalah al-amah, berlaku bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa pemurah. Kenapa sekali lagi kalimat ini dipisah, Ar-Rahman Ar-Rahim? Berarti dengan dipisah ada makna yang berbeda. Untuk menjabarkan kalimat Rahman ini, saya kutip hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmatin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat.
Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Maka Allah bagikan satu rahmat itu bainal jinni wal insi, kepada jin dan manusia. Dengan yang satu rahmat itu, jin dan manusia ya ta'atofun, mereka saling berbaik, saling melembutkan hati, saling bersikap baik. Dengan satu rahmat ini mereka saling mencintai. Bahkan kata Nabi SAW, dengan satu rahmat itu binatang buas menyayangi anaknya. Dengan satu rahmat itu binatang buas menyayangi anaknya. Itu dengan rahmat yang satu. Nah, penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluk yang ada di dunia itu, kalau dimudahkan, itu disebut dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmannya Allah itu berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik jin atau manusia, hewan atau tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang membuat semangka manis? Siapa yang menjadikan mangga manis? Ada mangga manis, ada mangga asam, ada jeruk manis, ada asam pisan. Itu ku petani sugan digulaan gitu. Saya dulu suka protes kalau aya tukang dagang hasem jerukna. Mang, ngajual teh meuni jeruk hasem. Saya dulu nggak ngerti, saya nggak paham. Ternyata ketika kita belajar ya tentang rahmat Allah, saya renungkan pertanyaan saya, eta memang tukang dagang hoyong gitu ngajual jeruk hasem. Dah hoyong nama jeruk teh sana amis. Nya, hoyong nama jeruk teh amis. Mata saya jadi akhirnya bertafakur, ya kenapa orang kedah protes ke tukang dagang? Nya, mang maksudna buruk teh hamis, meni buruk. Emang hoyong gitu tukang dagang buruk nanti buahna buruk, mangganya buruk, kan enggak mau. Terus kenapa protes? Ya. Saya jangan-jangan mungkin ini yang membuat kita tidak disayangi oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Sedangkan tadi yang ngatur buah-buahan itu Allah. Ada yang manis, ada yang masem, ada yang buruk, tadi yang busuk ya. Itu semuanya kan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanam cuman Cuman nyimpen benih, ditutup sama tanah, pakai pupuk, dicayan, dirawat. Cuman gitu kan? Apakah dia berharap nanti supaya jeruknya masem? Semuanya, setiap petani berharap tanamannya subur, buahnya manis. Begitu kan? Kemudian saat dijual, penjual juga nggak tahu ini buahnya asam atau amis, da teu dicobaan heula. Maka mereka hanya menjual saja, menjual buah yang sudah dibuat manis oleh Allah, menjual buah yang sudah dibuat masam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita makan, baik manis atau masam, semuanya dari ciptaan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Yang salah itu, sekali lagi, yang tidak boleh itu ketika seorang penjual berbohong. Jadi bukan masalah amis jeung hasemna, tapi ngabohongna. Artinya seorang penjual yang baik adalah yang dia jujur. Mang ieu jeruk amis teh nya aya nu amis, aya nu asem. Kumaha takdirna we, Bu? Wah, ieu penjual yang bertauhid ya. Nya kan? Nya ari hoyongna mah amis sadayana. Ngan manawi imah bilih gitu kabagian hasem biasa cing sabar. Oh, ini penjual yang ahli tauhid, yang dai ini. Belum ada kayaknya seperti ini ya tukang pedagangnya. Tukang dagang yang jujur cuma satu, tukang gigi palsu. Itu. Jadi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Rahmat Allah diberikan kepada siapa di antaranya yang paling besar? Hah? Kepada spesifiknya, rahmat Allah yang paling besar diberikan kepada siapa? Kepada ibu. Betul? Makanya adalah satu rahmat Allah yang disimpan di perut ibu disebut dengan rahim. Jadi rahmat Allah yang paling besar diberikan kepada manusia. Siapa manusianya? Ibu, perempuan. Makanya orang yang tidak menyayangi perempuan, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang Yahudi dilaknat dulu karena tidak menyayangi perempuan. Dulu sebelum Islam hadir, sebelum Islam datang, perlakuan wanita atau perlakuan laki-laki orang Yahudi kepada perempuan yang haid itu kan disimpan di gubuk derita. Jadi dulu itu kalau ada perempuan yang haid, itu si perempuan itu tidak boleh satu tempat tinggal dengan kita, tidak boleh serumah dengan kita. Maka dibuatkan rumah semacam gubuk, selama dia haid diasingkan. Itu orang-orang Yahudi begitu. Dan orang-orang Romawi juga begitu. Mereka menjadikan perempuan sebagai pembantu. Mereka merendahkan harkat martabat perempuan. Makanya kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam datang kemudian membawa ajaran yang luar biasa. Memposisikan wanita sebagai manusia yang sama dengan laki-laki. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik. Allah tidak membeda-bedakan. Siapapun yang beramal, baik laki-laki atau perempuan, artinya sama dalam amal itu, laki-laki atau perempuan memiliki kapasitas yang sama dan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. La udhi'u amala amilin. Allah tidak akan membeda-bedakan amalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat martabat wanita sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya surat khusus, yaitu surat An-Nisa. Bahkan sosoknya diabadikan Maryam. Ketika orang Yahudi tadi mengasingkan orang yang haid, maka Islam memberikan penghargaan. Boleh perempuan yang haid tinggal di rumah. Yas'alunaka 'anil haid qul hiya adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya tentang wanita yang haid itu harus bagaimana. Kata Allah Subhanahu wa taala, haid itu darah kotor. Maka jangan dekati perempuan saat haid. Maksudnya jangan hubungan suami istri saat haid. Maka yang tidak boleh itu hanya hubungan suami istri saja. Adapun aktivitas yang lain silahkan. Sekamar silahkan, sepiring berdua silahkan. Yang tidak boleh yang lebih dari itu. Itu perlakuan Islam kepada perempuan. Karena tadi ada rahmat Allah yang diberikan khusus kepada kaum ibu. Makanya sekali lagi, kalau kita sebagai suami tidak menyayangi istri, kalau kita sebagai anak tidak menyayangi orang tua, itu adalah anak yang durhaka dan suami yang tidak bertanggung jawab. Karena istri diciptakan dari rusuk itu harus dilindungi. Pun demikian orang tua diciptakan dari rusuk suaminya atau rusuk orang tuanya itu harus dilindungi. Jadi kita sebagai laki-laki harus melindungi 4 perempuan. 1 ibu, 2 istri, 3 anak perempuan kita, 4 saudari kita. Itu harus kita jaga, harus kita lindungi. Karena sekali lagi rahmat Allah itu diberikan kepada mereka. Makanya kenapa Islam memberikan aturan khusus kepada kaum ibu. Ibu jangan dianggap bahwa keberadaan ibu di alam dunia ini bukan sebagai pembantu, bukan. Justru Allah lindungi perempuan dengan dibuat syariat agar terhormat, terjaga, yaitu diwajibkan bagi seluruh perempuan wal yudribna bi khumurihinna, hendaklah memakai kain kerudung untuk menutup auratnya supaya indah.
Indahnya bukan menurut orang, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya wanita itu dengan memakai jilbab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi Allah berikan satu rahmat itu kepada manusia, dibagi-bagi. Satu rahmat itu kepada manusia, kepada jin, bahkan kepada binatang. Binatang yang buas, harimau atau singa, itu pasti menyayangi anaknya. Kita mungkin pernah melihat seekor singa yang menggigit bayinya di bagian tengkuk. Itu bukan sebagai bentuk kebencian atau marah, bukan. Memangnya anak itu ngambilnya itu dengan cara seperti itu. Tapi yang jelas bahwa satu rahmat itu Allah bagikan. Nah, satu rahmat yang dibagikan Allah kepada seluruh makhluk itu disebut dengan Rahman. Apakah orang kafir dapat rahmat Allah? Dapat. Makanya orang kafir juga dapat harta. Orang kafir dapat fasilitas yang sama. Dapat udara bebas, dapat air, dapat sehat. Semua sama. Seorang muslim yang tidak menjaga kesehatannya dia akan sakit. Seorang kafir yang menjaga kesehatannya dia akan sehat. Itu hukum duniawi kembali kepada asal. Maksudnya bahwa yang baik adalah efeknya akan baik, yang buruk efeknya akan buruk. Di dunia seperti itu. Makanya satu rahmat ini harus mampu membuat kita menebarkan rahmatnya kepada yang lain. Saya akan kasih gambarannya. Bagaimana Islam mengajarkan rahmat yang Allah berikan 1% ini mampu dirasakan oleh banyak orang. Saya kutip hadisnya saja supaya kita yakin. Hadisnya bisa kita buka dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Oke, saya bahas dulu satu persatu. Hasad itu apa? Hasad, iri, dengki, bahasa Sunda sirik. Apa? Yang kita pahami istilah hasad itu apa? Iri, dengki, maksudnya apa? Nah? Penyakit hati. Iya, itu penyakit hati, diantaranya hasad. Nah, itu apa itu pengertian hasad itu? Jadi hasad itu intinya adalah zawalun nikmah. Ingin hilangnya nikmat kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika dalam hati ada keinginan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan yang didapat oleh orang lain itu hilang, maka itu adalah hasad. Jadi tidak suka orang lain bahagia, tidak suka orang lain senang, tidak suka orang lain sukses. Itu adalah ciri-ciri orang hasad. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Artinya orang lain jangan, kita pun jangan. Kita juga nggak mau kalau ada orang yang tidak suka kepada kita karena kita sukses. Nah, tanpa disadari kita ini sejak kecil sudah diajarkan dan dibiarkan dan dibudayakan hasad. Ibu ingat bu, dulu kapungkur upami di sekolah menuju SD, upami aya rencangan orang ngange sepatu enggal biat masuk di kumaha. Hah? Ditincaknya. Tah eta hasad. Kenalan heula sama sepatuna alus, tincak heula. Ya, itu hasad itu. Dia tidak senang kalau temennya punya sepatu baru, maka di kotoran. Oh imasna
budaya ya salah, budaya yang salah. Kan dia mah best friend anger salah. Harusnya didoakan, alhamdulillah, makasih ya, alhamdulillah punya sepatu baru, mudah-mudahan berkah, kan gitu. Artinya kan kenalan heula sepatu enggal. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya dan kebiasaan kita, kalau ada orang yang sukses suka dikumaha, dibully, ye, senang, ente mah sukses, saya ge apal, nah gitu kan. Sok dibully kita mah orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang sukses. Ini kebiasaan buruk. Harusnya didoakan. Ini budaya yang hari ini hilang ketika mendapat orang bahagia, mendapat orang senang, mendapat orang sukses adalah didoakan. Apa? Barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Hasad itu sudah bentuk tindakan. Hasad itu tindakan. Jadi kalau masih dalam hati namanya ghibthah. Ketika lihat orang tadi motornya baru, kita astagfirullahaladzim. Di mana meni motor bawa nanganyuk misalkan. Nah, kalau ada tapi baru perasaan, baru dalam hati, itu bukan hasad, baru ghibthah itu. Tapi kalau sudah diaplikasikan dalam bentuk tindakan, baik berupa lirikan mata atau suara atau sikap, baru hasad. Contoh tadi ada orang pakai motor baru, dukir, hasad itu. Cuman lirikan mata aja, lirikan mata yang tidak suka gitu kan, ngabilang. Nah, itu hasad, itu sudah masuk kategori hasad. Atau tadi, ya, hasad. Atau cie-cie hasad. Apalagi lamun kurang ditajong motor butut. Katingali teboga nate. Katingali digaduh nate. Itu hasad. Ini kan budaya ya, sering diuras seperti ini. Padahal kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan saling hasad. Kenapa? Allah ngasih nikmat ke dia kan. Cing lamun urang posisina kitu hoyong tuh tah eta ukuranna cing rasakan kanyaah anu ku Allah dipasikeun ka batur kudu nepi ka urang. Artina lamun urang dipi kanyaah ku Allah seperti gitu kan alim. Urang ge ku batur disikapi tidak baik begitu. Eta orang kalau rasa rahmat dalam dirinya peka itu luar biasa. Maka dia akan menghargai dan menghormati, bahkan akan mendoakannya. La tahasadu, jangan saling hasad. Artinya di antara kita harus dihilangkan sifat jelek hati dengan tidak suka atau dengan munculnya ketidaksukaan kita kepada orang lain. Saya lagi, kalaupun ada tiba-tiba muncul dalam hati, kita istighfari. Kita berusaha untuk menjaga diri. Kang nuhunnya atau Kang terima kasih, atau Kang wilujeng gaduh motor enggang, mudah-mudahan berkah manfaat. Itu sikap yang baik ya kepada saudara kita yang dapat rizki kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang disebut dengan dalam Islam tahniyah. Apa itu tahniyah, Bu? Ibu tahu tahniyah? Tahniyah itu kalau ada yang lahiran, kita suka bilang apa? Alhamdulillah ngiring bingah wilujeng, itu tahniyah. Atau kita ketika lebaran, alhamdulillah wilujeng lebaran, tahniyah. Jadi tahniyah itu mengapresiasikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan cara kita mendoakannya. Tahniyah. La tahasadu wa la tanajasu. Jangan saling mendengki dan jangan saling menipu. Menipu itu berarti menyembunyikan keburukan, menampakkan yang tidak sesuai fakta. Tidak boleh, sesama muslim kata Nabi tidak boleh saling menipu, harus bruk-brak apa adanya. Tanda kita menipu orang lain itu biasanya ditandai dengan hati yang mulai tidak tenang, tidak nyaman. Hati-hati.
Jadi urusan hate mah teu tiasa dibohongan. Lamun orang nipu ka sahawe termasuk ka istri sok aya dina perasaan teu tenang teu nyaman. Matak dina cariosan sok katingali teu pasti jeung teu kuat. Nya. Kitu dah. Sifat manusia mah ngabohong we nipu we da katingali atuh. Kenapa? Karena hati itu enggak bisa dibohongi. Ketika hatinya dibohongi, maka biasanya si anggota badan itu akan merespon ketidaksesuaian antara hati dengan lisannya. Maka mata akan berbeda, sikap akan berbeda. Nah, maka apalagi membuat orang lain rugi. Kita tipu, beli motor, ya motornya motor bodong, disebut isi, nggak boleh. Apa ngejual barang yang barang itu jelek, kemudian dijual, dipoles atau ditutupan ku spotlight, ya dijual ke orang, disebutkan ini motornya motor masih mulus, motornya motor bagus, sehingga teman kita beli dari kita, padahal itu motor butut, ya motor jelek, itu penipuan, nggak boleh. Apapun bentuknya penipuan haram hukumnya, dan kita tidak boleh saling menipu. Kalau tidak boleh saling menipu, berarti harus menjaga agar kita harus saling jujur satu sama lain. Wala tabagodu, dan jangan saling benci. Kalau mau benci silahkan, benci karena Allah. Benci karena apa? Karena terdaik ngaji dan naon. Tapi yang kita benci karena tidak ngajinya, bukan orangnya. Artinya ketika datang orangnya kepada kita di luar jadwal ngaji, ya pikanya. Tapi kalau saat ngaji dia tidak ngaji, padahal tidak ada halangan untuk ngaji, maka kita harus benci. Bagaimana bentuk bencinya? Dinasehati. Didinya masuk kedul. Untuk biasa hari lamun dina waktuna teh sok aya we alasana teh. Nah, kemudian jangan lupa untuk mendoakannya. Ya Allah, abdi geus rencangan bageur ka abdi teh ngan hanyakal kedul ngaji. Aya dulji, aya dul masjidnya, kedul ka masjid teh, dul masjid. Jadi hese we ka masjidna teh, itu boleh. Bahkan harus benci. Bencinya karena Allah. Seperti kemarin ya. Orang yang terlibat dalam upaya ya menghina Nabi, siapapun itu harus kita benci karena Allah, wajib hukumnya. Siapapun yang menghina Allah, yang menghina Nabi, yang menghina Islam, wajib membencinya. Ari menghina diri sendiri makeun we, da urang memang hina. Tapi kalau menghina kita sebagai muslimnya nggak boleh. Nggak boleh kita diam. Tapi kalau kita dihina sebagai manusianya, memang diciptakan kita ini dari air yang hina. Entah ngerasa kahina. Tapi kalau sekali lagi kita dihina karena keislamannya, maka itu yang membuat kita benci. Wajib hukumnya. Bahkan kalau kita tidak benci saat Islam dihina, saat Nabi dihina, saat Allah dihina, maka kita adalah pecundang. Kita adalah pengecut. Kita adalah orang-orang yang hakikatnya tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengaktualisasikan kemarahan kita kepada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh apa yang kita mampu. Termasuk yang menghina keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk membencinya. Kalau dia tidak mau bertobat, kita doakan keburukan. Kalau kita lihat dia ada kemauan untuk bertobat, cing nampi hidayah. Jadi Allah kalau dia punya keinginan baik, bukakan hidayah untuknya. Tapi kalau dia semakin tertutup hatinya, maka semoga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dijauhkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Siapapun. Ya, karena yang menghina turunan Nabi berarti dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang di belakang para penghina Nabi, siapapun yang di belakang para penghina cucu Nabi, kita wajib membencinya. Selama mereka bersikeras untuk membenci Nabi
membenci turunan Nabi dan membela mereka. Kita harus berada pada posisi membenci mereka. Karena itu bagian daripada loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tabagodo itu berlaku kepada sesama muslim. Selama tidak ada alasan untuk membenci, jangan. Di antara tali iman yang paling kuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbu fillah wal bugdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi memang hidup itu harus seperti itu, ada cinta, ada benci. Kita mencintai istri yang taat kepada saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai anak yang taat kepada orang tuanya selama orang tua taat kepada Allah. Sebaliknya, kita membenci orang yang benci kepada Allah. Jadi harus begitu. Makanya dalam ajaran Islam ada dua perlakuan, berupa rahmat, qanaah. Yang kedua berupa sikap benci, bahkan tindakan. Di dalam Al-Quran ada istilah dalam rumah tangga, istri atau suami yang susah diatur. Namanya apa? Istri atau suami susah diatur. Namanya nusuz. Pernah mendengar istilah nusuz? Nah, ini nanti kita mungkin harus bahas nih istilah-istilah dalam Al-Quran terkait rumah tangga. Karena hari ini banyak orang yang menikah tanpa ilmu. Nikahna karena resep, gelis ku gelisna, kasep ku kasepna. Pas seep kasep jeung gelisna, marukana nikah teh bakal amis kareueut. Padahal mah pait beuheur. Hanya karena kita nikah karena Allah, maka sepait apapun maka kita akan pertahankan karena itu adalah obat. Begitu. Nusuz itu ketika istri tidak mau diatur. Ketika dalam Quran An-Nisa ya, ayat 43 kalau nggak salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, di lanjutan ayatnya, kalau kalian khawatir istri kamu itu nusuz, susah diatur, tidak mau diluruskan, tidak mau dinasehati, maka lakukan 3 langkah. 1, fa'iduhunna, nasihati yang baik. Karena orang punya rahmat Allah, punya qanaah. Allah aja kan dapat memiliki rahmat. Kita dapat rahmat dari Allah. Cing gaduh qanaah heula. Tong waka main gaplok, tong waka main dengkek. Tapi fa'iduhunna, nasihati dulu. Jadi ketika ada tabiat istri yang enggak baik itu dinasihati heula. Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang harus kita jaga, dilindungi. Dinasihati heula. Kalimatnya wa'id. Wa'id itu adalah nasihat yang bijak. Nasihatan, mi urang jalan-jalan ya kabor mah gitu. Jadi ieu mah istri hese diatur di baeudan atanapi di jauhan. Anya bagi jauh ka hoyongna. Jadi mun istri susah diatur tadi, oh ieu mah strategina harus dirobah ya. Urang nanti nyewa hotel kali-kali mah atau tadi balanja ka naon ka borma atau balanja ka Mesir emas. Dinasihati gitu. Jadi saya balanjakeun heula ente mi ieu teh aya emas 5 gram jang umi. Oh, pasti insyaallah hayang tatos dipasihan bewe nasihatan. Umi teh geulis pisan. Kade mi eta kagelisan teh tong dibagi-bagi ka tukang baso, tukang bala-bala, tukang gehu, tukang comro. Kagelisan umi teh jang abi sakitu. Tapi itu berkesan bagi istri. Kenapa? Karena kita saat menasihati istri di suasana dan situasi yang tepat. Tah urang teh tara ngabiasakeun seperti gitu. Main jebret-jebret we gitu kan. Nah, ini sikap yang tidak baik. Faiduhunna, nasihati dulu tadi. Hese wae cenah da istri abi mah ngalawan kepret we ku artos 5 juta jempe insyaallah. Cek kasar namanya ari mamah teh. Oh pak, ditang 5 juta, pasti bakal jempe tah. Moal seurnya dios deui cep we. Bade sakumaha ngawak-wak kitu nya. Tapi lamun ku urang
cepret ku artos 5 juta, insyaallah bager istri. Pak itu nasihat. Jadi nasihat itu harus dilakukan cara yang baik. Coba cari caranya, bagaimana cara menasehatinya. Kalau masih kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna 'anil madaji, pisah tempat tidur. Entong juga langsung dipisahkan ke orang tua, nah jigera balik. Tapi pisah tempat tidur dulu. Orang tua nggak usah tahu problem yang kita hadapi bersama istri, masalahnya nggak usah tahu. Tapi kita harus tadi mengupayakan agar pisah tempat tidur, istrinya di kamar, kita di tempat di sofa atau di kursi atau di mana. Yang penting serumah, ulah jangan di luar rumah, serumah dulu. Saya lagi karena harus diselesaikan masalahnya. Ini istri susah diatur misalkan. Jadi gitu kata Allah. Pisah tempat tidur. Kalau masih juga baru terakhir wadribuhu, dipukul. Itu pun kata para ulama, mukulnya jangan mukul muka, nggak boleh. Wal yatakil wajha, jangan memukul wajah. Tapi pukulnya itu pukulan yang membuat efek jera. Di antaranya dianjurkan untuk memukul ini, tetepokan istilah nama, pantat. Kenapa? Supaya dia tidak melaporkan ke hakim. Tos beres. Nah, karena itu pukulan pendidikan, bukan pukulan karena benci. Kalau pukulan benci itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal jarak, jebret. Tapi kalau pukulannya itu dah hakikat mah teh alim deungeu teh ngan cek Quran kudu ditengal ieu hese diaturna jebrod gitu. Kalau ternyata masih juga seperti itu, wa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba utus pihak ketiga yang adil, hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan, sok ngobrol. Tuh. Ini diatur oleh Islam. Karena kita punya hati, kita punya qanaah. Karena bapak dan ibu ketika menikah itu kan sama-sama tidak tahu, tidak mengenal. Justru dengan menikah itu kita ingin saling mengenal, ingin merasakan qanaah anu dipasikeun ku Allah 100%. Anu eta qanaah teh tangtos moal nepikeun ka urang ngarasa wareg. Justru saling melengkapi itu yang membuat kita puas. Begitu. Makanya tidak boleh kita kemudian memunculkan kebencian, apalagi kebencian itu kepada orang terdekat kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Jangan. Wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual barang yang sudah dijual orang. Etasna HP beli bae diical, mangga yos 200.000 we. Oh gitu, mah mirasna Kang, nyesok we lah. Ayeuna we tapi artosna aya teh barang batur. Ulah maok. Atau sudah ditawar. Misalkan Abi sudah nawar HP ku ibu dical ka batur, padahal kita sudah tawar, nggak boleh mengkhianati. Hanya misalkan karena kalau dical ka batur batinna rada ageng, padahal udah sepakat. Ku Abi terus ditawis, Pak eta HP ku Abi terus di bookingnya saja DP-na, tapi eta 5 juta misalkan. Kemudian ada yang datang, Kang eta HP ku Abi 10 juta. Kemudian di orang lain kan nggak boleh, itu haram hukumnya. Karena menjaga ukhuwah, menjaga qanaah sesama muslim lebih baik daripada keuntungan dunia. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara sesama hamba Allah. Tuh kan. Ikhwan, saudara. Kudu harus didahulukan qanaah. Al muslim wa akhu muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadzlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yakhduluhu, jangan mengabaikannya, tong diantep, tong dihinakeun. Wala yukadzibuhu, wala yakdzibuhu, jangan mendustakannya atau jangan berbohong kepadanya. Wala yahkiruhu, dan jangan merendahkan harkat martabatnya. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadri salasa marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya. Bukan di sini, bukan di baju takwa, tapi di sini. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahu muslim. Cukup seseorang
dianggap sebagai manusia jelek, orang buruk kalau dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Kullu muslim ala muslim haram. Muslim yang satu dan muslim yang satunya lagi itu haram, harus dijaga, dilindungi, dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hartanya jangan diambil, darahnya jangan dikocorkan, dan kehormatannya jangan direnggut, jangan direndahkan. Iya teh, karena ada rahmat Allah yang ada pada diri kita, maka kita saling menjaga. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal apa yang Allah sukai, apa yang Allah inginkan. Maka diantaranya adalah karena Allah memiliki rahmat, maka kita pun rahmat yang Allah berikan kepada kita itu harus mampu masuk ke dalam hati-hati sesama saudara kita, sesama muslim. Itu satu rahmat. Bayangkan, ini kepada muslim, kepada orang kafir saja kan ada aturannya. Ada dalam Islam kafir harbi, ada kafir zimni. Kafir harbi orang kafir yang mengganggu kita, ngajak perang ke kita, maka hayu, lu jual, gua borong. Kafir zimni orang kafir yang hidup di wilayah umat Islam, tidak mengganggu kita, sama-sama menghargai dan sama-sama menjaga privasi kita, maka kita punya kewajiban untuk menjaganya. Bertetangga dengan orang kafir yang dia tidak mengganggu kepada kita, jaga dia. Boleh kita sambil saling berbagi. Aya tuangan sok ibu tingali bili tetangga orang anu non muslim anu kafir teh bisi sangsara, sok kintunan tuangan. Ah, da kafir ieu jangan. Selama dia baik kepada kita, kita harus lebih baik kepadanya. Malah dia harus menjadi target dakwah kita. Ya Allah, mudah-mudahan si ibu fulanah yang ada di samping rumah saya dapat hidayah melalui saya. Begitu. Karena dia pun dapat rahmat Allah. Banyak orang teripikannya. Bagaimana cara kita memberikan rahmatnya? Kanya naka anjeuna, doakeun. Kemudian perlakukan dia dengan baik. Gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita mengganggunya. Jadi tetangga itu, ya siapapun yang ada di samping kita punya hak untuk tenang, tentrem, tidurnya nyaman. Ya, nggak boleh diganggu. Walaupun dia orang kafir, baik kafirnya Batak atau Kristen, kalau dia nggak ganggu kita, kalau dia baik kepada kita harus lebih baik kurang maka anjeuna. Gitu Islam. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada hewan saja Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perlakuan khusus kan. Ada seorang yang pendosa masuk surga hanya karena memperlakukan baik kepada hewan. Ada orang yang baik tapi menjadi ahli neraka karena perlakuan kasar kepada binatang. Bahkan saya pernah dapat hadisnya. Jadi kalau ada seekor binatang, di antaranya ucing, datang menghampiri kita, dia berharap agar dikasih makan oleh kita. Kalau kita tidak memberikan harapannya, maka saat kita nanti berharap kepada Allah, Allah tidak akan memberikan harapan itu karena kita dulu pernah memperlakukan harapan palsu kepada binatang. Bayangkan, artinya ketika ada seekor binatang datang berharap agar dikasih makan, kurang dipasihan, itu teh palana besar. Urang makan sieuh kaditu. Nuju tuang raos-raos dengan ganggu cenah. Padahal tadi mungkin ada rezeki binatang yang ada pada piring kita. Sok pasihan tulang-tulang lagi lumayan. Tulangna di dagingnya kasih. Itu sampai seperti itu Islam itu. Bahkan saya pernah baca hadis tidak boleh kita memetik sembarangan pohon. Iseng, ayat tangkal, petik, gitu-gitu piceun, itu dihisap. Itu tidak rahmat. Artinya kita itu tenyaah ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perang saja Nabi melarang kita untuk menghancurkan bangunan dan untuk merusak pepohonan. Dalam perang, dalam keadaan situasi genting, sedang kita emosi tapi harus mampu menjaga itu. Bangunan tidak boleh dihancurkan kalau musuh tidak sembunyi di situ.
Pepohonan tidak boleh dihancurkan kalau tidak dijadikan alat oleh musuh untuk menjaga, melindungi diri. Itu Islam. Karena satu rahmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia, kepada makhluk, maka kita pun memperlakukan itu dengan baik. Makanya Nabi SAW pernah menasihati Abu Darda, anu rajin teuing ibadahna ya Abu Darda, cing atuh keluarga teh butuh hak, istrimu punya hak, jasadmu punya hak. Jadi Abu Darda teh lamun wengi tahajud, lamun siang saum. Cek Nabi ulah gitu-gitu teuing. Karena istri juga punya hak untuk dapat perlakuan khusus. Jasadmu juga punya hak untuk diistirahatkan. Tuh, ya. Rahmat Allah yang satu itu Allah berikan kepada kita. Maka kita diatur dengan syariat Islam sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tuh. Kalau kita wudu tidak ada air, boleh tayamum. Tuh kan, itu rahmat Allah, hanya Allah. Maka kenali ini dengan baik. Jangan sampai kemudian rahmat Allah yang diberikan kepada kita melalui aturannya kurang dikaji, dipelajari, tidak diamalkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, adapun 99 satu rahmat 99 rahmat yang Allah akan nanti sisakan itu Allah akan berikan khusus kepada orang beriman, disebut rahim. Makanya rahim itu, rahman itu adalah kasih sayang Allah berlaku untuk seluruh makhluk. Adapun rahim, kasih sayang Allah berlaku hanya untuk orang beriman nanti di akhirat. Makanya ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana wa atina ya Al-Kahf 10 itu. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi ya Allah, aku minta rahmatmu. Ya Allah, aku minta rahmatmu. Bahkan kita saat masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kamu masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat Allah. Ketika kita tafakuri, ya memang Bu, Pak, kalau kita masuk surga karena amal, punya amal apa? Ada yang tahajud tiap hari di sini nggak pernah ketinggalan? Dari jam 12 sampai jam 4. Ada yang sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan satu rakaat selama 50 tahun, umurnya juga 20 tahun. Ada yang tiap subuh infak sedekah kepada 50 fakir miskin, nggak pernah ketinggalan. Ya, ada. Kita punya apa amal apa yang membuat kita pede, yakin pasti masuk surga? Nggak punya. Ada yang rutin menghafalkan Quran sehari sekali, sebulan sekali, setahun sekali gebiheng. Terus kita mau masuk surga dengan apa? Makanya kata Nabi, antum masuk surga bukan karena amal-amal antum, tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang kita butuhkan itu adalah nanti yang paling pokok itu di akhirat. Itu mah pasti akan didapat oleh kita. Dari mulai saat kita mati, dibangkitkan, hisab, mizan, sirat, sampai akhirnya Allah berikan seluruh rahmat itu di surga, sampai kemudian Allah menyingkapkan wajahnya dan memperlihatkan wujud zatnya kepada kita. Itulah puncak rahmat, puncak rahimnya Allah Subhanahu wa taala, puncak rahmatnya Allah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi luar biasa. Dengan rahmat yang Allah akan berikan nanti kepada kita itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Contoh saya akan kasih bukti ya bahwa Allah itu sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Ibu, bapak pernah baca hadis dalam Riyadhus Shalihin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan in hamma, jika seseorang punya keinginan baik kemudian
keinginan baik itu tidak terrealisasi, maka Allah catat untuknya satu kebaikan sempurna. Pernah dengar? Niat mau ngaji, niat mau tahajud, pekte pas wengi kabablasan, pas pada angkat kahujanan, tengaos. Maka niat itu baru sebatas niat sudah dapat pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, karek niat hungkul sudah dapat kebaikan. Kalau direalisasikan, diaplikasikan, diamalkan, maka kata Nabi dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 700, bahkan lebih dari itu. Kebaikan kalau diniat, makanya niat we atuh heula. Da teu mayar gitu. Ya Allah, saya malam pengen tahajud. Ya Allah, saya pengen sholat tepat waktu berjamaah. Ya Allah, saya pengen ngaji Quran tiap hari. Ya Allah, saya ingin ngasih kepada fakir miskin. Ya Allah, saya ingin menyantuni anak yatim. Saya ingin membahagiakan orang lain. Eta we niat teh. Maka mudah-mudahan dari sekian niat yang ada, Allah kemudian berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Maka dapat pahala 10 dikali, bahkan dikali 700 sampai tak terhingga. Kemudian wa in hamma, kalau kita meniatkan keburukan, besok mau mencuri, ternyata nggak jadi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diurungkan niatnya, maka dia dapat pahala sempurna karena mengurungkan niat buruknya. Padahal baru niat, nggak jadi diaplikasikan, Allah kasih satu kebaikan yang sempurna. Kalau ternyata jadi mencuri, maka Allah catat satu keburukan sempurna. Tuhnya keburukan itu baru niat belum jadi dosa, sudah diaplikasikan satu kebaikan, niat aja satu kebaikan diaplikasikan 10, 700 sampai lebih. Ini menunjukkan Allah niat banget nyaaheun pisan supaya orang jadi ahli surga. Kan tadi kapeung urang sok teu sadar, tegaduh niat saya, tidak punya niat tinggi, tidak punya cita-cita besar. Saya ingin membahagiakan suami. Bagaimana dengan mendoakan suami setiap kepergiannya? Jika gerak angkat ngaos, jika gerak angkat dakwah. Yang penting mah bapak niat angkat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berharap istrinya seperti itu, namun ke urang teu dididik. Suami saya, istri saya di tengah dukung dakwah saya, di tengah dukung saya ngaji, nyanyi tuh rada dididik, kurang diantep. Istri itu didikeun. Karena istri adalah penghuni, ini perahu yang harus kita kemudian pastikan ia duduk nyaman. Maka harus diatur begini, begitu. Sama, ya. Kita pun sebagai istri, ya, punya kewajiban untuk mengingatkan Pak Kade. Jadi nanti diingatkan Pak kedaki itu diingatkan. Disitulah kita, ya, ada saling sayang menyayangi sesama muslim dalam kaitannya rumah tangga atau di luar itu. Begitu. Itu luar biasanya ajaran Islam. Sekali lagi, luar biasanya ajaran Islam. Karena kanyaah itu harus mampu mendatangkan keberkahan dan harus mampu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki Rahman dan Rahim, yang Rahman Rahimnya ini sangat kita rasakan tiap saat. Bahkan detik ini kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat, calik alhamdulillah. Aya gitu di nu ambeien teu nya. Di pasihan ambeien aduh eleke sekeng teh nikmat. Di pasihan punten meded tau, you know meded. Pilek coknya gaduh pilek meded dengan pilek ngucur, aduh eta teh tipu. Mun ditapakuran tos nyamu cek bahasa Quran mah fabi ay ala irabikum teh memang nya. Urang teh sapopoe cek kasarna mah sok mopohokeun Allah, ngadustakeun nikmat Allah. Sakapeung mah urang sok tara nganggap Allah teh masihan kasayan, padahal bro ngan urang teu karasa. Nah, sebab kita inginnya Allah ngasih yang sesuai yang kita inginkan gitu. Padahal yang Allah kasih itu apa yang kita butuhkan. Mata sakapeung dina doa, ya Allah,
nami tega-tega teuing ya Allah, abdi teh nah nuntut ke Allah. Allah mah teu dituntut oge ngasih. Hanya tadi kita ingin apa yang Allah berikan itu sesuai dengan keinginan. Padahal sekali lagi apa yang Allah berikan itu sesuai kebutuhan. Dan kita salah memberikan batasan rizki. Dalam benak kita rizki hanya berbentuk uang. Padahal rizki itu apa yang Allah berikan membuat kita semakin taat kepada Allah, itulah rizki. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, kullu nikmatin la yataqarrabu 'abdu ila Allah fahiya baliyatun. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Kita punya motor, saprak gaduh motor tarangaos, saprak gaduh motor tara ka masjid, saprak gaduh motor jadi kedul di piwarang ku sepuh hese dan nongkrong wae. Maka itu motor bukan rizki tapi fitnah, tapi musibah buat kita. Kita punya HP, saprak gaduh HP jadi hilap ke Allah, ngaos Quran tara, ngobrol jeung batur teu dihargaan, ngao HP we jeung sajabina mah tak urang jauh ti Allah. Ini berarti bukan rizki tapi fitnah, ini musibah. Cara memahaminya begitu. Bisa saja hari ini kita tidak dapat uang, ya, kita jualan, kita bisnis. Hari ini kita nggak dapat apa-apa, Allah nggak kasih kita uang, tapi Allah kasih kita kebahagiaan. Urang icalan pas uih teh ya nu malanja barang urang, kita nggak dapat uang, tapi istri bager, anak nurut, itu rizki yang mahal. Karena untuk mendidik anak kita butuh uang, disakolahkeun. Ieu mah ku Allah dibuat hatinya lineuk, dibuat hatinya lembut sehingga nyaah ka urang nurut. Itu rizki termahal, rizki paling susah. Nah sekali lagi kadang itu kita suka membatasi rizki itu berbentuk, padahal Allah itu nyaahan pisan ka urang, ngasih apa yang terbaik buat kita, apa yang kita butuhkan. Bahkan kita nggak minta pun Allah kasih. Ibu bapak pernah nggak sebelum tidur nyungkeun ka Allah, ya Allah, abdi engke upami gugah, hoyong tiasa bentak deui, hoyong tiasa ngadangu deui, hoyong tiasa nyarios deui, hoyong tiasa ngemut deui, hoyong tiasa gerak panangan, teu nyeri, teu lalinu. Pernah teu minta kepada Allah? Henteu kan? Tapi begitu bentak, bray, cenghar, mata bisa melihat, padahal bisa saja Allah saat kita tidur cabut kenikmatan matanya. Bisa saja saat kita tidur Allah ambil kenikmatan telinganya. Saat kita tidur Allah ambil mulutnya. Saat kita tidur Allah ambil satu nikmat dalam tubuh kita. Pas bangun jadi cangkeng, pas bangun sakit gigi, ternyata kita bangun sehat walafiat. Kita nggak minta kan, tapi Allah kasih semuanya. Itu tanda sayangnya Allah. Maka fungsi kita mengenal Allah adalah supaya kita nurut ke Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah dua hal. Perintah Allah laksanakan, larangannya jauhi. Pasti Allah akan mencintai kita. Makanya tadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahibbah. Siapa yang mengenal Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Allah bukan hanya diakui tapi untuk diikuti, untuk ditaati. Maka disebut dengan tauhid uluhiyah. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Karena kita mendapatkan fasilitas lengkap dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum terakhir, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi biar kita diingat, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, saya sampaikan hadisnya. Hadisnya panjang, enggak apa-apa saya baca saja. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya pernah
satu kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat. Kemudian Nabi bersabda, "Ya gulam, wahai pemuda," maksudnya Ibnu Abbas, "Inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepada kalian, kepada kamu kalimat beberapa hal." Ini sangat baik sekali. Poin yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, pasti Allah akan menjagamu." Bagaimana cara menjaga Allah? Menjaga ajaran Islam. Jadi ajaran Islam laksanakan, kerjakan. Perintah-perintahnya laksanakan, larangan-larangannya jauhi. Insya Allah pasti Allah akan menjaga kita, melindungi kita. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kemudian kata Nabi SAW, jagalah Allah, pasti Allah akan ada di hadapanmu. Allah akan membelamu, Allah akan membimbingmu. Jaga Allah, jaga syariatnya, jaga aturannya, jaga larangannya, tinggalkan, perintahnya laksanakan, maka pasti Allah akan membimbingmu dan akan menjagamu. Idza sa'ata fas'alillah, kalau Anda mau minta, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, karena minta kepada manusia hanya akan membuat kita kecewa. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau Anda minta pertolongan, mintalah kepada Allah, karena saat kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia, manusia pun butuh pertolongan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ingat, walaupun manusia, seluruh manusia ya, itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, namun kalau Allah belum menuliskan manfaat untukmu, tidak akan terjadi. Artinya walaupun kita gotong royong ingin memberi, tapi kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Wa in ijtama'u ala ayyadurruk bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan tidaklah satu kampung, satu negeri berkumpul untuk membahayakan, memadaratkanmu, kalau Allah belum menakdirkan, tidak akan terjadi. Satu negara, satu negeri, dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, sepakat untuk membahayakan satu orang. Berbagai cara diupayakan. Kalau Allah sudah menakdirkan, harus pulang. Nggak bisa. Jadi tongsiun, kita mah punya Allah. Walaupun misalkan di sini orang-orang berkumpul ingin menghancurkan masjid, misalkan, kalau Allah takdirkan masjid ini dijaga, dilindungi, dalam catatan Lauhil Mahfud, masjid ini harus tetap ada, maka ribuan orang yang ada di luar tidak akan mampu tembus, mampu menghancurkan bangunan ini, masjid ini. Maka kita harus yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya, pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Maksudnya apa yang sudah terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfud. Wa dalam riwayat yang lain, ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu di hadapanmu. Allah akan menjagamu di hadapanmu dengan cara membimbingmu, melindungimu. Ta'arraf ilallahi firraha. Nah ini, ta'arraf ilallah firraha. Kenali Allah, ingatlah kepada Allah firraha, di saat kita senang, di saat kita bahagia. Ya'rifuka fisyiddah, maka Allah akan mengingatmu di saat kesulitan. Kenapa? Karena orang rata-rata ingat kepada Allah di saat sulit. Ya, namun aya masalah, karek rajin tahajud, rajin ke masjid, rajin ngaos. Namun di PHK karek gitu kan. Tapi lamun tos ditampi di padamelan, hilap, salat belang betong, kadang metok sok telat. Gitu kan, jami mah butuh nawe ka Allah teh. Padahal saur Nabi SAW tadi, kenali, ingat Allah itu di saat senang, di saat bahagia, di saat kita diberikan keluasaan, diberikan waktu,
diberikan kesempurnaan, maka pasti Allah akan mengingatmu di saat kita susah, di saat kita sulit. Maka bisa jadi di saat sulit kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah karena kita tidak mengenal Allah, tidak mengingat Allah di saat bahagia dan senang. Gitu jalan hikmah kadang. Upami nuju butuh nama ka urang tekan suping ibu manawi akang manawi katrok ya, tanto ngaganggu kana WA. Nah, ditos kayak rezeki mah hilap we. Boro-boro misalkan ka urang ngaturkeun nuhun bukan karena kita ingin dapat hatur nuhun, tapi setidaknya dia mengingat kebaikan kita. Walaupun kita tidak berharap apapun darinya, gitu. Tapi setidaknya dia harus bersyukur karena dia sukses, karena nasihat kita, karena saran kita dan sebagainya. Tapi kadang manusia begitu. Dia ingatnya kepada Allah saat susah, tapi ketika bahagia suka lupa. Maka kata Nabi SAW, ta'arraf ilallah firraha, kenali Allah, ingatlah Allah di saat kita bahagia senang, maka Allah akan mengingatmu di saat kita sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita akan mendapatkan kebaikan, maka tidak akan ada orang yang menyalahkan kita. Sebaliknya, kalau kita sudah ditetapkan salah, tidak akan ada yang bisa membuat kita menjadi baik, begitu. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita ingin menang, sabar. Hari ini mungkin segini, tapi dengan kesabaran kita, maka mudah-mudahan bukan hanya segini, tapi segede ini, segede masjid ini. Kesabaran kita yang harus mengundang orang datang ke sini. Dan kesulitan yang hari ini kita rasakan karena jauh jaraknya, karena harus menempuh perjalanan yang lama, maka mudah-mudahan menjadi kemudahan suatu saat. Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan ada kemudahan. Kemudahan di dunia, kemudahan di akhirat. Maka nikmati setiap kesulitan yang hari ini kita rasakan, karena itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada kita, kecuali keburukan itu kalau kita terima dengan hati yang iman, menjadi kebaikan bagi kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Maka rasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, rasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia hari ini, supaya kita mendapatkan nanti rahmat Allah nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai kemudian kita kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kunci rahmat ada di dua tempat. Satu di masjid, kedua di majelis ilmu. Itu sudah pasti. Karena di masjid sudah tentu doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Yang kedua, di majelis ilmu didoakan langsung oleh malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia. Maka doa malaikat itu mustajab, pasti akan dikabul. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita ke masjid, dan sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di masjid. Terakhir, kalau kita biasa ngaji, biasa melakukan kebaikan, biasa melakukan amal soleh, ditakdirkan pada saat itu kita sakit atau kita ada keperluan, walaupun kita sakit tidak bisa melakukan amal soleh, maka tercatat kita melakukan amal soleh. Contoh, biasa kita ngaji, hari ini kita nggak ngaji karena sakit, walaupun kita sakit berbaring di rumah, maka saat itu kita mendapatkan pahala ngaji sempurna, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketidakngajian kita itu karena sakitnya. Maka walaupun dia sakit, tetap dapat pahala ngaji. Biasa kita sholat berjamaah di masjid, karena sakit kita nggak ke masjid, maka walaupun di rumah sholatnya karena sakit, maka status pahala sholatnya berjamaah. Ibu biasa infak tiap hari, pada waktu itu nggak ada uang yang ibu infakkan, karena memang teu aya caroge nuju teu aya hartosna. Maka hari itu kita nggak infak karena nggak ada uang yang kita infakkan, atau karena nggak ada barang yang kita infakkan. Walaupun hari itu nggak infak, kita tetap dapat pahala infak karena biasa lagi infak.
Maka ini bonus dari Allah bagi orang yang rutin terbiasa melakukan kebaikan. Ketika ada halangan tidak bisa melakukan kebaikan, maka dia tetap mendapatkan kebaikan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kenali Allah, sifat dan rahmatnya, insyaallah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Kalau mau ada yang